Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Presiden Iran, Sayyid Ebrahim Raisi di Istana Bogor. Polres Semarang tangkap pelaku pembunuhan anak Gubernur Papua Pegunungan. Kapolresta Barelang perintahkan jajarannya tindak tegas pelaku penyalur pekerja migran Indonesia ilegal. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rutin Sulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang, edisi Selasa 23 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Petang selengkapnya. Barreskrim Polri hari ini mengagendakan pemeriksaan BAP terhadap para korban penipuan penjualan tiket konser Coldplay. 7 korban hadir pada pemeriksaan untuk memberikan keterangan sekaligus pemeriksaan barang bukti. Dalam pemeriksaan terhadap korban kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay di media sosial, penyidik Barreskrim Polri akan melakukan pemeriksaan BAP terhadap 7 korban penipuan. Kuasa hukum korban, Zainul, menjelaskan bahwa update jumlah korban saat ini mencapai 60 orang dengan total kerugian mencapai 183 juta rupiah. Saat ini yang melakukan ataupun yang memberi advokasi kepada kami ada sekarang yang awalnya hanya 14 orang, kemudian bertambah menjadi 60 orang. Dengan nilai kerugian yang awalnya 32 juta, sekarang menjadi 183 juta rupiah. Maka dari itu kita menilai ataupun melihat ini ada dampak yang sangat masif. Nah, hari ini adalah agendanya untuk menyampaikan beberapa barang bukti dan juga menyampaikan keterangan klarifikasi dari beberapa korban. Salah seorang korban penipuan tiket konser Coldplay menjelaskan bahwa pelaku sangat meyakinkan saat menjual tiket konser Coldplay di media online Twitter. Sehingga korban terperdaya dan akhirnya bersedia mentransfer sejumlah uang untuk pembelian tiket. Pelaku banyak ini, testimoninya emang udah banyak. Jadi saya percaya, jadi ada buktinya, banyak bukti di akun Twitternya. Sebelumnya banyak bukti, banyak yang beli di dia gitu. Jadi saya percaya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya berhasil menangkap 2 pelaku penipuan penjualan tiket Coldplay. Dari hasil penipuan tersebut, pelaku berhasil mendapat keuntungan sekitar 275 juta rupiah dari puluhan korban. Dari Jakarta, Rahmadini dan Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana TPPO dan atau penempatan PMI dengan cara ilegal. Keseluruhan tersangka yang berhasil diamankan berjumlah 11 orang dengan jumlah korban sebanyak 13 orang yang sudah dipulangkan ke daerah asalnya. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana TPPO dan atau penempatan PMI dengan cara ilegal. Dalam pengungkapan kasus ini, Polresta Barelang bekerjasama dengan Imigrasi Kota Batam dan BP3MI Kota Batam. Terdapat 6 kasus yang berhasil diungkap dalam waktu 2 minggu, sejak 1 Mei hingga 16 Mei 2023 yang diungkap oleh jajaran Satreskrim Polresta Barelang maupun Polsek Kawasan Pelabuhan Batam. Kapolresta Barelang mengatakan keseluruhan tersangka yang berhasil diamankan berjumlah 11 orang dengan jumlah korban sebanyak 13 orang yang sudah dipulangkan ke daerah asalnya dengan berkoordinasi dengan BP3MI yaitu ke NTT, Pulau Jawa, dan Sumatera.
Terkait kasus TPPO dan tindak pidana PMI ilegal, masyarakat diimbau jangan mau terpancing dengan bujuk rayu atau iming-iming gaji besar untuk berangkat secara ilegal ke luar negeri, baik ke Malaysia maupun Singapura, tanpa prosedur. Untuk itu siapapun oknumnya, Kapolresta Barelang memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas para pelaku, baik oknum aparat yang terlibat. Dan dari 6 kasus ini PMI ilegal, kami berhasil mengamankan ada 11 tersangka ya, yang berhasil kita amankan dan 13 korban daripada PMI ilegal yang akan diberangkatkan ke luar negeri ya. Ini tempat tujuannya yaitu Singapura dan Malaysia. Dan dari 13 itu ya sudah kita pulangkan ya ke daerah asalnya. Ada dari Flores ya, ada dari Jawa ya, termasuk dari Sumatera juga ada. Ya ini melalui BP2MI ya kita pulangkan daripada 13 korban tersebut. Jadi itu. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan pasal 81 junto pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Tim Humas Polresta Barelang melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan.
Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol Print Laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan.
Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta Anggota personil, maksud kami 499 anggota Polres Grobogan dikukuhkan menjadi polisi rukun warga. Para personil ini tersebar di 19 kecamatan Kabupaten Grobogan yang bertujuan untuk meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat agar tercipta Kamtipmas yang lebih kondusif. Sebanyak 499 anggota Polres Grobogan dikukuhkan menjadi polisi rukun warga. Polisi RW ini nantinya akan menjaga 1.759 RW yang tersebar di 19 kecamatan wilayah Kabupaten Grobogan. Pengukuhan polisi RW dilakukan oleh Bupati Grobogan Sri Sumarni di halaman Setda Grobogan Senin 22 Mei 2023. Dengan adanya polisi RW tidak menggantikan peran Babin Kamtipmas yang sudah ada di setiap desa atau kelurahan. Konsep dari polisi RW adalah meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat. Tugas untuk polisi RW hampir sama dengan tugas para Babin Kamtipmas. Mereka tugasnya adalah mendekatkan diri dengan masyarakat. Mereka harus mendeteksi apabila memang ada kerawanan-kerawanan yang ada di masyarakat di tingkat RW, serta mereka harus bisa menjadi pemecah masalah atau problem solver bagi masyarakat di RW-nya yang mendapatkan masalah apapun, baik masalah keamanan, ketertiban, maupun permasalahan-permasalahan lain yang bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan dalam berkehidupan di tingkat RW. Ini menjelang pemilu serentak, ke depan juga polisi RW bertugas untuk mendeteksi apabila memang ada potensi-potensi kerawanan untuk mencegah terjadinya gesekan-gesekan selama pelaksanaan pemilu serentak nanti. Program polisi RW tidak terkait dengan kontestasi pemilu 2024. Justru polisi RW ini harus menjadi cooling system agar tahapan pemilu aman dan damai. Dari Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Bribka Yogi, anggota Babin Kamtipmas Polsek Dukuh Selatan, Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah, melakukan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa tahun anggaran 2023. Selain itu, Bribka Yogi juga memberikan arahan pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat agar tercipta lingkungan yang sehat. Bribka Yogi, anggota Babin Kamtipmas Polsek Dukuh Selatan, Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah, melakukan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa tahun anggaran 2023 di Desa Muara Ripung. Penerimaan bantuan langsung tunai dana desa disepakati untuk tidak ganda dalam menerima bantuan pusat dan membuat berita acara dalam penetapan rapat desa yang disaksikan oleh peserta yang hadir. Selain itu, Bribka Yogi juga menyampaikan pesan pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat dengan menyampaikan maklumat tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa akibat dari karhutla selain dapat dipidana, juga dapat terjadinya gangguan kesehatan infeksi saluran pernapasan yang juga dapat merusak ekosistem lingkungan. Bribka Yogi selaku Babin Kamtipmas juga mengajak warga masyarakat agar peduli dengan penanggulangan karhutla dengan melaporkan segera apabila ada kebakaran hutan atau terdapat titik api di daerah masing-masing, serta membantu upaya pemadaman bersama-sama dengan Polri dan unsur terkait. Tim Humas Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presiden Iran, Sayyid Ebrahim Raisi melakukan kunjungan ke Indonesia atas undangan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi menyambut tamunya di Istana Kepresidenan Bogor. Dan dalam pertemuan ini, kedua pemimpin negara menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama di berbagai bidang.
Mengenakan jas berwarna biru, Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Presiden Republik Islam Iran, Sayyid Ibrahim Raisi, di Istana Kepresidenan Bogor pada hari Selasa 23 Mei. Presiden Jokowi langsung menyalami Presiden Ibrahim Raisi. Prosesi penyambutan kemudian dilanjutkan dengan upacara penyambutan kenegaraan dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan kedua negara. Kedua pemimpin negara ini kemudian memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara. Presiden Jokowi dan Presiden Raisi kemudian berfoto bersama di ruang teratai Istana Kepresidenan Bogor. Di sini Presiden Raisi juga menandatangani buku tamu. Setelah berbincang di beranda Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Jokowi dan Presiden Raisi melakukan penanaman pohon kayu ulin di halaman belakang Istana Bogor. Dalam pertemuan ini, kedua negara menandatangani sejumlah dokumen kerjasama di berbagai sektor, seperti bidang energi, produk farmasi dan kesehatan, produk makanan, kerjasama kepabeanan, fasilitasi perdagangan bilateral, serta iptek dan budaya. Yang Mulia Presiden Raisi beserta delegasi, selamat datang di Indonesia. Suatu kehormatan bagi Indonesia menerima kunjungan Presiden Raisi, dan tadi kita membahas mengenai situasi geopolitik dunia dan penguatan kerjasama bilateral. Kami sepakat untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan dengan terus menyuarakan akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan dan terus memberikan bantuan kemanusiaan. Untuk kerjasama bilateral, yang pertama terkait dengan kesehatan, pilot project untuk telerobotic surgery, kemudian pilot project untuk telemedicine, dan kolaborasi alat telemedicine di 11 puskesmas telah berjalan. Saya juga tadi menyampaikan terkait dengan alih teknologi dan produksi bersama dengan BUMN Indonesia dan kerjasama bioteknologi dan nanoteknologi untuk kesehatan, energi, pertanian, dan lingkungan. Yang kedua terkait ekonomi. Hari ini Indonesia dan Iran telah menandatangani Preferential Trade Agreement, PTA. Semoga dapat makin meningkatkan perdagangan Indonesia dan Iran. Saya dan Presiden Raisi juga menjajaki pembentukan kesepakatan B2B, kemudian investasi pembangunan ibu kota Nusantara, dan solusi untuk investasi sektor migas. Terakhir, terkait dengan teknologi sinyal perkeretaapian, saya telah menyampaikan harapan untuk kerjasama riset bersama, alih teknologi, dan assembly. Presiden Sayyid Ibrahim Raisi berada di Indonesia selama 2 hari atas undangan resmi dari Presiden Joko Widodo. Selama berada di Indonesia, Presiden Raisi juga dijadwalkan untuk bertemu dengan Ketua DPR serta Ketua MPR, cendekiawan, pemikir, dosen, serta mahasiswa, dan juga para pelaku usaha di Indonesia. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021.
Perangkat ITLIS secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
Dan seperti apa pantauan lalu lintas pada sore hari ini? Kita segera bergabung dengan Brigadir Satria yang saat ini berada di daerah Kalimalang, Jakarta Timur. Ya, Brigadir Satria, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih. Pada kesempatan sore hari ini saya berada di kawasan Kalimalang, tepatnya di Simpang Pangkalan Jati, di mana kawasan Kalimalang ini merupakan akses utama bagi para pengendara yang akan menuju ke arah Bekasi via jalur arteri. Dan sementara jika dapat saya laporkan, lalu lintas di mana mulai masukinya jam pulang perkantoran yang melintasi kawasan Kalimalang mulai cukup ramai dari berbagai arahnya, baik kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Bekasi maupun yang akan berbelok menuju ke arah Klender. Mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada sore hari ini agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat tim kami di lapangan masih menemukan beberapa titik perlambatan kecepatan di sepanjang jalur Kalimalang di mana banyaknya kendaraan keluar masuk yang perlu Anda antisipasi. Sementara untuk lalu lintas dari arah sebaliknya, dari arah Bekasi yang akan menuju ke arah Cawang maupun yang akan berbelok menuju ke arah Pondok Gede masih dalam keadaan ramai lancar pada sore hari ini dengan kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 40 hingga 60 km per jam. Namun bagi Anda, para pengendara yang akan menuju ke arah Pondok Gede di mana banyaknya angkutan umum yang berhenti di bahu jalan untuk menaikkan dan juga menurunkan penumpang agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk lalu lintas dari arah Pondok Gede yang akan menuju ke arah Cawang maupun yang akan memutar balik menuju ke arah Bekasi dalam keadaan cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada sore ini. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Klender yang akan menuju ke arah Bekasi maupun yang akan memutar arah menuju ke arah Pondok Gede dan yang akan menuju ke arah Cawang pun juga masih dalam keadaan kondusif lancar. Namun kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan menuju ke arah Cawang dan memasuki kawasan Jakarta di mana penerapan ganjil genap masih diterapkan di beberapa titik ruas jalan hingga pukul 9 malam nanti, di mana hari ini hanya kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor genap dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Dan juga kami dari kepolisian juga tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat dan juga para pengendara khususnya, di mana menurut pantauan tim kami di lapangan masih cukup banyaknya para pelanggar lalu lintas, terutama para pengendara sepeda motor yang melawan arus dan juga tidak menggunakan helm, terkait dari penegakan hukum yang masih terus digalakan oleh petugas kami di lapangan. Penegakan hukum secara tilang manual masih terus ditingkatkan. Kami himbau kepada seluruh elemen masyarakat dapat tetap melengkapi surat kendaraan Anda, tetap mematuhi peraturan lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban maupun kelancaran dalam lalu lintas kita bersama. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di 1505669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami laporkan langsung dari kawasan Kalimalang. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembalikan dari studio. Ya, terima kasih Brigadir Satria atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Bribka Hamdani Ismail, Babin Kamtipmas Wonggi, Polres Mapi, Polda Papua dinobatkan sebagai anak adat bagi suku Auyu Papua. Apresiasi ini diberikan kepada Bribka Hamdani karena suku Auyu merasakan dampak positif kehadiran Babin Kamtipmas dalam segi pendidikan dan perlindungan Kamtipmas yang kondusif. Bribka Hamdani Ismail, Babin Kamtipmas Wonggi, Polres Mapi, Polda Papua mengunjungi masyarakat suku Auyu untuk mendekatkan diri antara polisi dan masyarakat. Hubungan yang dekat dengan Babin Kamtipmas membuat Bribka Hamdani Ismail dinobatkan sebagai anak adat bagi suku Auyu. Anggota Babin Kamtipmas dipersilahkan masuk di rumah adat suku Auyu. Mereka saling berkomunikasi mengenai Kamtipmas dan juga perkembangan UMKM warga. Para tua adat dari suku Auyu dan Bribka Hamdani Ismail melihat hasil karya seni berupa tameng, tombak, dan noken atau tas khas Papua.
Selain itu, Bribka Hamdani Ismail selaku Babin Kamtibmas memberikan pemahaman mengenai aturan hukum dan pesan Kamtibmas kepada para tua adat. Para tokoh adat suku Awuyu pun siap membantu dan mendukung semua program anggota Babin Kamtibmas Wonggi. Beberapa tua adat ikut mengapresiasi dengan adanya anggota Babin Kamtibmas yang bisa melayani masyarakat suku Awuyu sampai di tempat pedalaman, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dengan adanya anggota Polri di tengah kehidupan mereka. Dari Humas Polres Mapi, Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Pemirsa, personel Polrestabes Semarang, Polda Jawa Tengah berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan remaja putri Alinsia Bokman Kondomo yang merupakan putri dari penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Terduga pelaku ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. AN, mahasiswa berusia 22 tahun, warga Penggaron Kidul, Kota Semarang diamankan penyidik Polrestabes Semarang atas dugaan melakukan pembunuhan terhadap korban Alinsia Bokman Kondomo, anak penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Terduga pelaku yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan AN sebagai tersangka berdasarkan keterangan saksi, alat bukti, dan hasil pemeriksaan forensik. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar menjelaskan, tersangka dan korban berkenalan lewat media sosial. Perkenalan ini berlanjut dengan pertemuan langsung di kos tersangka. Di pertemuan pertama inilah korban dikabarkan meninggal dunia. Keterangan lisan yang disampaikan oleh tim forensik bahwa korban diduga meninggal karena afeksia atau gagal nafas, mati lemas, dan diduga mengalami keracunan. Oleh karena itu, terkait dengan poin ketiga tadi, keracunan, ini sedang dilakukan pemeriksaan lanjutan. Ada 3 item, yakni pemeriksaan mikrobiologi, kemudian patologi anatomi, dan toksiologi. Oleh karena itu, poin ketiga tadi, kami jelaskan tadi bahwa mati lemas, gagal nafas, dan keracunan. Poin ketiga soal keracunan masih akan sedang diikuti oleh pemeriksaan 3 item tadi. Mikrobiologi, patologi anatomi, dan toksiologi. Itu kira-kira secara umum peristiwa
kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia atas inisial AB umur 16 tahun yang terjadi 4 hari yang lalu. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Jenazah korban sendiri telah dimakamkan di pemakaman desa Jatiharjo, Grobogan, Jawa Tengah. Tim Humas Polrestabes Semarang Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui lebih lanjut informasi dan juga perkembangan kasus pembunuhan terhadap Alinsia Bokban Kondomo, putri dari pejabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, kita akan segera terhubung dan berdialog dengan Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Doni Lumbantoruan. Selamat sore Pak Doni. Selamat sore Mbak Lydia. Ya, terkait pembunuhan putri dari pejabat Gubernur Papua Pegunungan ini, kronologisnya itu seperti apa Pak Doni? Baik Mbak, bisa kami jelaskan bahwa berdasarkan penyelidikan awal, jadi kami mendapatkan informasi awal adanya temuan mayat yang mati dengan kematian tidak wajar oleh Rumah Sakit Elizabeth. Dari Rumah Sakit Elizabeth menginformasikan kepada piket Polrestabes Semarang, kemudian kita tindak lanjuti. Kemudian setelah kita temukan, kita dapati mayat tersebut, kita bawa ke Karyadi. Dari Rumah Sakit Karyadi, kemudian kita kembali ke TKP. Di situ kita mengamankan saksi-saksi, termasuk juga bukti-bukti yang ada di kos-kosan Venus. Kemudian dari hasil keterangan saksi ini kemudian bisa kita rangkai suatu peristiwa berdasarkan transaksi di mana berawal dari adanya pertemuan antara korban dengan tersangka di tanggal 18 Mei di sekitar jam 12 siang. Di situ mereka bertemu, korban dijemput oleh tersangka, kemudian dibawa ke kosan tersangka di kos-kosan Venus di Jatingale. Kemudian di sana mereka minum. Si korban ini minum minuman keras berupa minuman anggur merah. Kemudian mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Kemudian dari situ, setelah itu korban merasa pusing, berawal dari merasa pusing, kemudian mual-mual, akhirnya diberi minuman air kelapa sesuai keinginan korban, termasuk juga bir brand yang kita dapati di TKP. Kemudian setelah istirahat sejenak, karena mualnya itu tidak berapa lama akhirnya korban kejang-kejang, bangun kembali kemudian kejang-kejang, dan dari kejang-kejang ini akhirnya tersangka meminta bantuan dari rekan-rekannya yang ada di kos-kosan tersebut untuk dibawa ke rumah sakit dan kemudian dibawa di Rumah Sakit Elizabeth dan tinggal di rumah sakit. Demikian Mbak. Jadi berarti yang dapat kita tarik dari data-data yang Anda berikan ini, korban meninggal karena memang ada kekerasan fisik dari luar atau memang dia keracunan karena minuman keras yang dia konsumsi? Ini berdasarkan hasil otopsi awal dan secara lisan disampaikan oleh dokter, disampaikan bahwa korban meninggal dikarenakan adanya mati lemas dan gagal nafas, juga keracunan. Yang hal ini nantinya akan dibuktikan lebih lanjut dengan melalui laboratorium forensik yang hasilnya masih kita tunggu. Untuk kekerasan yang dialami oleh korban itu adalah kekerasan seksual. Jadi adanya luka, ditemukannya luka di bagian kemaluan korban. Baik. Nah, Pak Doni, sebelum mereka bertemu kan mereka bertemu di media sosial. Nah, selain tersangka, apakah ada orang lain yang terlibat dalam kasus kematian Alinsia ini? Jadi berdasarkan keterangan tersangka, berawal dari tanggal 3 Mei, dia melihat atau bertemu dengan korban itu di chat Instagram, di chat Telegram. Di chat Telegram, kemudian mereka berkenalan, yang membuat tersangka tertarik dengan berkenalan dengan korban karena di profil picture milik korban itu tergambar foto korban dengan ada foto minuman keras jenis anggur merah. Nah, di situ kemudian berlanjut dengan chatting.
sampai dengan berlanjut ke WhatsApp. Mereka saling tukar nomor WhatsApp, kemudian berlanjut untuk memastikan ajakan untuk minum bersama. Oleh karenanya korban pun tersangka menawari apa memang jadi mau minum, kalau memang jadi nanti saya siapkan. Terus sampai dengan berjanjian di hari Senin atau Rabu sehari sebelumnya ternyata tidak jadi dan baru bisa terlaksana di tanggal 18 Mei tersebut. Baik. Nah, Pak Doni, tersangka yang sudah ditahan saat ini, pasal apa saja yang disangkakan kepada tersangka? Kepada tersangka AN kita terapkan pasal 81, subsidi pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan atau pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Nah, dari informasi yang kami terima juga, pihak kepolisian memeriksa 3 orang saksi. 3 orang saksi ini mereka apa perannya? Untuk saksi yang sudah kita periksa total semuanya 9 orang saksi, 9. Mbak. Baik. 9 orang saksi. 7 orang ini merupakan saksi yang berada di kos milik tersangka yang satu kosan dengan tersangka. Semuanya mahasiswi dan mahasiswa. 1 orang adalah pengelola di situ, 1 orang pengelola kos-kosan tersebut. Baik. Di antara 7. Kemudian 1 orang adalah saudara sepupu dari korban yang diinformasikan oleh tersangka ketika korban sudah ada di rumah sakit. Dan 1 orang lagi adalah penjual minuman keras. Baik. Ya, Pak Doni, korban yang masih berusia 16 tahun ini berstatus masih pelajar atau sudah sebagai seorang mahasiswi? Berdasarkan keterangan tersangka, korban masih status pelajar SMA. Pelajar SMA dan memang berdomisili di Semarang, seperti itu ya Pak Doni ya? Betul. Baik. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Lombantorwan sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Petang. Salam presisi. Salam presisi, Mbak. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Selatan, jangan lewatkan untuk berkunjung ke keindahan wisata Pantai Tanjung Bira. Destinasi wisata ini memiliki ciri khas utama, yaitu pasir pantai yang halus. Keunikan lainnya adalah adanya 3 lapisan warna yang indah terlihat dari kejauhan. Sulawesi merupakan pulau yang dikenal sangat kaya dengan potensi alam dan budaya. Wisata tersembunyi ini seolah menjadi surga dunia yang terletak di Sulawesi. Wisatawan bisa berkunjung ke Pantai Tanjung Bira atau disebut dengan nama lain Tanjung Bire. Pengunjung bisa menikmati pesona alam Indonesia yang diketahui memang beragam dan menawarkan sejuta keindahan. Letak Pantai Tanjung Bira ini berada di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bulukumba. Jaraknya cukup jauh. Wisatawan harus menempuh 200 km dari pusat ibu kota Makassar. Destinasi wisata ini memiliki ciri khas yang utama, yakni adanya pasir pantai yang halus dan sangat kecil. Bahkan beberapa orang mengatakan sebagai tepung saking halusnya. Banyak laut dan pantai yang memiliki ciri khas seperti ini, tetapi tetap saja di Pantai Tanjung Bira ini paling menawan. Keunikan lainnya adalah adanya 3 lapisan warna yang indah dan terlihat di kejauhan. Pantainya bersih dan nyaman. Pengunjung yang membutuhkan suasana tenang bisa menemukannya di Pantai Tanjung Bira. Satu aktivitas lain yang bisa dilakukan wisatawan adalah berkeliling pulau menggunakan perahu yang bisa diisi dengan beberapa orang. Pantai ini menawarkan keindahan alam yang menakjubkan. Anda tidak akan bosan untuk bersantai sembari melihat pemandangan yang ada. Pasir putih dan air jernih biru akan semakin memanjakan mata pengunjung. Selain sekedar bersantai di lokasi wisata, Anda juga dapat bermain air di sekitar pantai agar momen berlibur bersama keluarga semakin seru. Informasi keindahan Pantai Bira tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi.